Bertemu lagi dengan saya di video tutorial pembuatan web SMP sekolah menggunakan framework CI4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahap 39 sampai 40 proses pembuatan web tersebut, di mana di tahap ini saya akan membuat form login menggunakan library method. Di sini saya akan menjelaskan part 1 pembuatan form login tersebut. Sekarang kita akan mulai mendownload library method di situs resminya, yaitu di github.com Loniezel method. Loniezel adalah pencetus dari library method tersendiri. Caranya ada dua cara atau dua teknik dalam menginstal library method. Yang pertama menggunakan composer dan yang kedua manual installation. Teknik yang saat ini saya gunakan adalah menggunakan composer. Caranya kita copy sebuah perintah yang ada di halaman situs resmi tersebut, kemudian masuk ke dalam CMD. Di sini kita menuju lokasi file kita. Nah, setelah itu kita paste, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti itu, maka berarti komposer sedang mendownload library method melalui CMD. Selagi proses mendownload, saya jelaskan bahwa method adalah sebuah library yang digunakan untuk membuat form login yang diciptakan oleh Loniezel, di mana method adalah form login yang multi-user yang dapat melakukan login lebih dari satu user. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti proses mendownload sudah selesai. Setelah itu, kita kembali ke web browser. Kemudian, kita akan melakukan mengecek file method yang barusan kita download. Ada di bagian vendor bernama folder method. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi sesuai dengan arahan yang ada di situs resminya. Kita akan melakukan edit di bagian out php. Di folder mit ada sebuah folder src, kemudian folder config, kemudian di file out php kita akan menyeting sebuah function dengan nama public require activation. Kita nonaktifkan yang bawaan dari pabriknya, kemudian kita buat null milik kita. Setelah itu, di bawahnya ada sebuah public function lagi. Kita samakan, kita nulkan milik kita dan nonaktifkan milik pabrik. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita akan memasukkan sebuah isi dari array di bagian validation pada array role sets. Nah, kita masuk ke kode editor, config, kemudian cari sebuah file bernama validation.php. Di sini ada sebuah variabel role sets. Kita copy dan paste di bagian sini. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita akan memindahkan database yang dari bawaan library method ke dalam database milik kita. Caranya, kita masuk ke halaman controller database bawaan dari library method, kemudian kita tambahkan codingan full name dan user image untuk user. Nah, sebelum kita memindahkan database, kita tambahkan sebuah field untuk tabel user di database migration.
Nah, ini adalah file yang barusan kita sisipkan dari sesuai arahan. Setelah seperti itu, barulah kita akan mulai memindahkan atau melakukan migration. Caranya, di dalam CMD, ketikkan sebuah perintah, yaitu php spark migrate strip all. Kemudian, enter. Nah, sesudah melakukan migrate seperti ini, setelah itu, untuk mengecek database hasil perpindahan dari library method, kita masuk ke phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Nah, di dalam database SPP Cendekia milik kita ada beberapa tabel baru yang merupakan bawaan dari method yang baru saja kita pindahkan. Di sini akan melakukan sebuah penyetingan. Yang pertama, kita akan menyeting di bagian users. Di bagian user ini kita akan mengecek file yang sudah kita tambahkan. Di sini ada sebuah file bernama full name dan user image. Setelah itu, kita akan melakukan settingan di bagian filters PHP. Nah, kita tambahkan sebuah codingan role login dan role di dalam array aliases untuk menyisipkan sebuah form login. Setelah itu, di bawahnya ada sebuah perintah honeypot yang merupakan bawaan dari pabrik, kita aktifkan dan tambahkan di bawahnya perintah login. Setelah itu kita refresh. Nah, bila sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat form login. Setelah itu kita akan mulai mendaftar dulu sebuah akun yang akan dijadikan sebagai admin. Masukkan email dan username, kemudian password. Untuk memudahkan dalam pembuatan password, kita tuliskan sebuah password di notepad. Nah, bila itu kita kopas di password. Kemudian register. Nah, setelah muncul welcome, kemudian kita login menggunakan password yang baru saja kita buat.
Kemudian baru akan muncul ke halaman admin seperti itu. Setelah itu kita akan menyeting di bagian out groups. Nah, kita akan menentukan sebuah aliases bagi admin, satu untuk admin, kemudian di sidebarnya akan muncul untuk halaman administrator, kemudian 2 untuk petugas, dan di sidebarnya akan muncul bernama petugas. Kemudian 3 untuk siswa, dan sidebarnya akan tertulis nama siswa. Setelah itu klik go. Nah, sesudah kita menyeting di halaman di tabel out group, nah ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan menyeting di bagian selanjutnya, yaitu di tabel out group permission. Di sini kita out group users, atau kita menyisipkan akun pengguna mana yang akan dijadikan admin. Admin atau alias 1, kita masukkan sebuah akun yang baru saja kita buat dijadikan sebagai admin. Setelah itu go, dan penyetingan selanjutnya yaitu di bagian out permission. Kita akan menyeting sebuah manage user dan manage user all users. Kemudian 2 manage profile dan manage all users profile. Ini untuk memanage akun dari pengguna. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan form logout di bagian sidebar untuk melakukan logout. Nah, di sebuah layout kita akan menyisipkan kelas bernama logout. Nah, setelah itu kita nanti akan membuat sebuah modal bernama logout modal. Di bagian layout, kita tambahkan file baru khusus untuk logout, yaitu bernama modal logout PHP. Kita tambahkan codingan untuk logout modal. Setelah itu kita akan pergi ke halaman template untuk memanggil logout modal tersebut. Nah, di sini caranya seperti itu. Kemudian kita akan merefresh. Nah, muncul sebuah perintah logout. Kemudian ketika diklik logout, maka akan kembali ke halaman login. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di tahap 39 sampai 40 ini pada part 1. Kita bertemu lagi di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.